Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Karena dengan mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin termotivasi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah begitu banyak. Kalau kita mau duduk untuk menghitung-hitungnya, kita tidak bakalan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak bakalan mampu untuk menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Namun manusia sering berbuat zalim, sering berbuat dosa, kafar, sering ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang agung adalah nikmat keamanan pada suatu negeri. Jika seorang sudah merasa aman, maka hidupnya akan tentram. Berbeda dengan jika seorang meskipun dia memiliki harta yang banyak, meskipun dia sehat, tapi kalau dia tidak merasa aman, tidak merasa tentram, maka dia akan gelisah hidupnya, tidak bahagia. Oleh karenanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang nikmat pada seseorang, yang Rasulullah SAW sebutkan pertama adalah nikmat keamanan. Kata Nabi SAW, Man asbaha aminan fi sirbihi. Man asbaha aminan fi sirbihi. Barang siapa yang di pagi hari aman di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, dalam kondisi tubuh yang sehat, walahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan untuk hari tersebut, faka'anna mahizat lahu dunya bihadafiriha, maka seakan-akan dunia telah didatangkan kepadanya. Rasulullah SAW menyebutkan 3 kenikmatan: nikmat aman, nikmat sehat, kemudian nikmat makanan. Yang pertama kali disebutkan adalah nikmat keamanan, kemudian nikmat kesehatan, baru kemudian nikmat rizki. Karena benar, percuma seorang sehat, percuma seorang kaya raya, kalau ternyata hidupnya tidak aman. Oleh karenanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beliau minta pertama kali adalah keamanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati." Dan tatkala Ibrahim berdoa, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini," maksudnya kota Mekah, adalah negeri yang aman, dan kemudian berikanlah rezeki kepada penduduknya. Beliau alaihissalam menyebutkan nikmat aman terlebih dahulu. Itu yang beliau minta kepada Allah untuk kota Mekah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum Quraisy tentang nikmat keamanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihim thamaratu kulli syai' min ladunna." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah memudahkan bagi mereka kota Mekah yang aman, yang didatangkan kepadanya buah-buah dari segala tumbuhan. Allah sebutkan terlebih dahulu nikmat aman, baru kemudian nikmat rezeki buah-buahan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yarau
anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafun nasu min haulihim. Tidakkah mereka lihat bagaimana kami menjadikan kota Mekah sebagai negeri yang aman, sementara orang-orang di sekeliling kota Mekah saling bunuh-bunuhan. Ma'asyiral muslimin, inilah nikmat aman yang sering kita lupakan. Betapa sering seorang baru sadar akan suatu nikmat ketika nikmat tersebut dicabut. Kita contohnya sering merasakan atau sering melupakan nikmat sehat. Kita baru sadar sehat itulah kenikmatan, anugerah yang besar ketika kita sakit. Kita sering lupa bahwasanya nikmat bisa memandang adalah nikmat yang agung. Kita baru bisa sadar kalau mata kita sakit. Demikian juga, jangan sampai kita baru sadar tentang agungnya nikmat keamanan kalau sudah terjadi kekacauan. Hendaknya kita bersyukur Allah berikan keamanan pada negeri ini. Lihatlah, di sebagian negeri di sekeliling kita, terjadi kekacauan, terjadi keributan. Dan mereka hidup dalam kondisi tidak aman. Mereka ketakutan. Pertikaian, pertumpahan darah di antara mereka, perang-perang di antara mereka. Kita alhamdulillah negeri yang aman. Ma'asyiral muslimin, Al-Quranul Karim begitu banyak menyebutkan tentang nikmat aman. Menunjukkan bahwasanya nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar. Saking begitu besarnya nikmat aman sampai Allah sebutkan di antara nikmat yang akan dirasakan oleh penghuni surga adalah nikmat keamanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhuluha bisalamin aminin." Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan dalam kondisi aman. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum fil ghurufati aminun." Mereka dalam surga dalam kondisi merasa aman. Dalam kondisi merasa aman. Inilah nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada negeri kita dalam waktu yang lama. Yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri. Karenanya Nabi SAW setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam zikir pagi petang beliau minta keamanan. Di antara zikir pagi petang Nabi SAW, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku wa amin rawati, dan berilah keamanan, ketentraman pada batinku. Ketika hilal muncul setiap bulan Nabi SAW berdoa. Kata Nabi SAW, Allahumma ahillahu bil amni wal iman. Ahillahu alaina bil amni wal iman. Wa bis salama wal islam. Ya Allah, munculkanlah hilal pada kami dalam kondisi aman dan keimanan. Dalam kondisi selamat dan Islam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, begitu pentingnya nikmat keamanan. Oleh karenanya Islam mengharamkan sikap menghilangkan rasa nyaman dari orang lain. Jangan kita membuat orang tidak merasa aman dari gangguan kita. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Diteror, dibuat takut, gelisah dia di rumahnya. Anak istrinya ketakutan karena diteror. Ini hukumnya haram, hukumnya haram. Bahkan dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Rasulullah bersumpah 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu." Itu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Orang seperti ini dinyatakan oleh Nabi SAW sampai 3 kali tidak beriman. Kenapa?
dia menghilangkan rasa nyaman, rasa aman dari tetangganya. Bahkan membuat orang takut dalam kondisi bercanda diharamkan oleh syariat. Kata Nabi SAW, la ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi la'iban aw jaddan. Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian mengambil barang temannya hanya dengan bercanda atau serius, tidak boleh. Temannya lagi tidur kemudian dia ambil barangnya, dia ambil HP-nya, dia ambil dompetnya, kemudian dia kaget bangun ketakutan cari di mana HP-nya. Ini hukumnya haram. Kenapa? Menghilangkan ketentraman dari saudaranya. Apalagi kemudian menghilangkan ketentraman dari penduduk di kota, penduduk di suatu negeri, maka ini hukumnya lebih haram lagi. Karenanya ma'asyiral muslimin, kita harus menjaga nikmat keamanan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Di antaranya dengan cara masing-masing merasa bahwasanya ini adalah tanggung jawab bersama. Bukan cuma tanggung jawab pemerintah, bukan cuma penanggung jawab, bukan cuma tanggung jawab tentara atau polisi, akan tapi setiap penduduk negeri Indonesia harus sadar bahwasanya keamanan adalah tanggung jawab masing-masing. Yang nikmat tersebut jangan sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai terpedaya dengan orang-orang provokator yang ingin menghilangkan keamanan dari negeri kita. Yang hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya, kemudian mengadu domba di antara kaum muslimin dan memudahkan pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Mengadu antara masyarakat dengan penguasa. Jangan terprovokasi dengan celotehan-celotehan mereka meskipun dengan nama agama. Ingatlah, nikmat keamanan adalah nikmat yang besar. Jangan sampai kita membantu hilangnya nikmat tersebut. Dengan status kita yang kita buat, dengan celotehan yang kita ungkapkan, dengan provokasi yang kita sebarkan di medsos. Dan jangan ikut-ikutan, jangan latah. Kita bersyukur, ma'asyiral muslimin, kita hidup dalam kondisi tentram. Kalau kita hidup dalam kondisi aman, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Kegiatan duniawi maupun kegiatan keagamaan. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak kegiatan keagamaan yang butuh keamanan. Contoh misalnya Allah sebutkan tentang haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk berhaji bagi yang mampu. Di antara tafsiran para ulama tentang mampu maksudnya perjalanannya aman menuju Baitullah. Kalau tidak aman tidak wajib untuk berhaji. Tentang salat kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana, fa idza amintum fadhkurullah." Kalau kalian tidak merasa aman, kalian salat dalam kondisi berjalan atau naik kendaraan. Kalau kalian aman dalam salat, baru bisa salat seperti biasa. Jika tidak, sulit orang untuk salat. Bahkan dalam berdakwah, kalau terjadi kekacauan, bagaimana kita bisa berdakwah? Bagaimana kita bisa menyampaikan risalah Islam kepada orang-orang yang belum kenal Islam? Mereka tidak akan bisa berfikir dengan cerdas ketika dalam kondisi tidak aman. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi tsumma ablighu ma'manah." Jika ada seorang musyrik yang minta perlindungan darimu, maka berilah perlindungan kepadanya sampai dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembalikan dia ke tempat amannya. Kata para ulama, ini menunjukkan seorang butuh kenyamanan, keamanan untuk bisa mengerti apa yang disampaikan. Oleh karenanya, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy di Mekah yang berlangsung kurang lebih 2 tahun, maka banyak orang yang masuk Islam. Padahal sebelumnya Nabi SAW berdakwah cukup lama. 13 tahun di Mekah. Kemudian 6 tahun di kota Madinah, yaitu 19 tahun. Tetapi orang-orang yang masuk Islam cuma sekitar 3.000-an. Tetapi ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, di mana kaum muslimin bisa berinteraksi dengan kaum musyrikin, dan mereka bisa dengan nyaman mendengar tentang sabda-sabda Nabi SAW. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Dalam waktu 2 tahun bertambah kaum muslimin sekitar 7.000 orang. Jadilah ketika Fatu Makkah kaum muslimin berjumlah 10.000 orang. Maksud saya,
dalam kondisi aman kita butuhkan bahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, ma'asyiral muslimin, ingatlah bahwasanya keamanan adalah nikmat yang sangat besar. Percuma ya kalau kita sehat, kita kaya, kita punya uang yang banyak, tetapi negeri kita tidak aman. Maka jangan sampai terprovokasi dengan orang-orang ingin menghilangkan keamanan dari negeri kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.